Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2116. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu jatuh di luar gua. Qin-Chen. Segera setelah itu sosok yang menjulang tinggi dan mendominasi keluar dari kereta dan ledakan. Ayo ke rumah. Begitu sosok ini keluar, kekuatan jalan besar antara langit dan bumi mulai naik dan turun dengan hebat, seolah-olah mereka turun ke dalam tumpukan mayat dan lautan darah. Pasukan yang bertempur di depan mereka dengan niat membunuh yang membumbung ke langit sungguh mengerikan. Raja Tianbei yang sangat hebat dengan niat membunuh seperti itu. Berapa banyak nyawa yang ada di tangannya. Semua orang menjadi tersentak, masing-masing diam-diam ketakutan. Bahkan di kehampaan yang tak berujung, semua orang masih bisa merasakan jurang niat membunuh yang mengerikan. Seperti gunung Raja Tianbei itu seperti gunung yang mencapai langit yang hanya bisa dilihat dari kejauhan. Boom, kesadaran spiritual Raja Tianbei melirik banyak aura yang tersisa di sekitarnya. Dia tersenyum mengejek, mengabaikannya dan berjalan selangkah demi selangkah keluar gua di distrik Yuanjia di bawah pengawasan semua orang. Di gua 6199 distrik Yuanjia, Raja Tianbei melihat ke gua di depannya, dan di depan semua orang dia melengkungkan tangannya, dan pada saat yang sama suara keras langsung menyebar. Saya Raja Tianbei dari Kerajaan Yong mengunjungi teman saudara Qin-Chen, kata Raja Tianbei. Dia menunggu serius, menunggu dalam diam. Dia benar-benar berbeda dari orang yang sombong dan mendominasi seperti sebelumnya di gerbang kota timur. Seolah-olah Raja Tianbei dia adalah orang yang berbeda. Raja Tianbei, sang Raja Utara, berpindah seperti ini hari ini. Apa yang terjadi? Semua orang di kejauhan menjadi tercengang dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Apakah ini masih Raja Tianbei dari Kerajaan Yong yang terkenal dan berapi-api itu? Kenapa sangat sopan sekali? Ini adalah Raja Negeri Utara saat ini di kejauhan. Mo Yunke juga memperhatikan perlakuan Raja Tianbei. Dia memperhatikan ke tempat ini secara diam-diam, dan melihat ini, wajah Mo Yunke langsung memerah. Semakin dia menghormati Qin-Chen, membuat dirinya semakin benci. Menggertakkan gigi, matanya dingin, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Di gua 6199 distrik Yuanjia di aula utama, aura napas yang menakutkan menyebar keluar, dan Qin-Chen yang sedang berkultivasi perlahan membuka matanya. Ada cahaya mengerikan yang melonjak di pupil matanya, seolah-olah dunia sedang terbuka, dan mengejutkan hampir 60 juta kristal kaisar. Nampak 60 juta kristal kaisar itu semuanya dikonsumsi hanya dalam waktu setengah bulan. Qin-Chen pun menghela napas dalam diam saat dia melihat sisa-sisa kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya di depannya saat ini telah berubah menjadi abu, dan sedikit aura jalan menghilang. Ini tidak cukup. Qin-Chen merasakan kekuatan kaisar melonjak di tubuhnya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Sebenarnya agak berbeda. Sial, apakah kamu pecundang? Dia awalnya berpikir bahwa 60 juta kristal kaisar ini akan memungkinkan dirinya untuk segera langsung mencapai puncak tahap akhir Kaisar Agung dan sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun ketika tiba waktunya untuk menyerapnya, Qin-Chen menemukan kengerian dari tubuh Tao yang sempurna. Itu seperti jurang maut yang mengisi terlalu banyak kristal kaisar. Sepertinya itu hampir seperti batu yang tenggelam ke dalam laut tanpa menimbulkan guncangan apapun. Namun setidaknya ranah kaisar tahap akhir telah dikonsolidasikan dan disetabilkan untuk sementara. Dan jika ada lebih banyak kristal kaisar lagi di masa depan, maka aku bisa melangkah lebih jauh, kata Qin-Chen. Dia diam-diam bergumam bahwa kekuatan tahap akhir Kaisar Agung di tubuhnya tidak lagi sia-sia. Seperti ketika dia pertama kali menerobos,
dan dia telah membuat terlalu banyak kemajuan. Qin terus berpikir dalam benaknya, dan lalu Qin melihat melalui kehampaan dan melihat Raja Tianbei yang berada di luar gua. Jadi dia langsung mengirim pesan suara kepada Saroye. Saroye, tolong keluar dan sambut dia. Dia dewa perang kerajaan Yong. Qin sangat penasaran dengan tujuan kedatangan dari pihak lain. Saroye yang sebelumnya tidur dalam pengasingan saat ini telah terganggu oleh keheningan. Dia merasakan transmisi suara Qin dan Saroye buru-buru berkata, "Yah, baik tuan." Saat ini di luar gua, melihat ke pintu yang tidak bergerak, Raja Tianbei hanya berdiri diam di sana, merasa tidak sabar dan semakin tidak sabar. Tapi para tentara di belakangnya tidak bisa menahannya. Sebagai pengawal pribadi Raja Tianbei, seorang master top yang telah dipilih dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Yong. Masing-masing dari mereka adalah orang kuat di bidang masing-masing. Tapi Tuan Raja Tianbei-nya menderita ketidakadilan seperti ini di sini. Kecuali pemimpin kerajaan Yong, tidak ada yang bisa membuat Raja Tianbei menunggu seperti ini. Segera dua pemimpin tentara melangkah maju dengan kilatan dingin di mata mereka dan hendak bertanya. Namun Raja Tianbei tiba-tiba menoleh. Matanya yang tajam menusuk mata mereka berdua seperti dua pedang dewa membawa peringatan, sehingga mereka pun segera mundur selangkah berlumuran keringat dingin. Suara mencici terdengar. Saat ini pintu gua di depan Raja Tianbei akhirnya terbuka. Sesosok tubuh besar keluar dari sana. Itu adalah Saroye, Raja Tianbei dari kerajaan Yong. Dia melihat ke atas dan ke bawah Saroye. Saroye juga melihat ke arah Raja Tianbei. Aura mendominasi pada Raja Tianbei dan aura membunuh yang terpancar dari Raja Tianbei ini membuat Saroye merasa sedikit ketakutan. Akan tetapi ekspresi Saroye tidak goyah sedikit pun, dan bahkan Saroye menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Dia baru saja menerobos dalam kultivasinya menjadi tahap akhir Kaisar Agung, dan setengah dari kakinya hampir telah melangkah masuk pada saat kritis. Namun tiba-tiba Raja Tianbei ini datang berkunjung dan tiba-tiba menghentikan kultivasinya. Jika bukan karena orang ini, aku akan mampu menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap akhir sebelumnya. Saroye sangat tertekan. Itu benar saja dia, kata Raja Tianbei. Dia sedikit menangkupkan tangannya dan merasakan ketidaksenangan di mata Saroye. Dia menjadi terkejut di dalam hatinya. Apakah dirinya telah menyinggung binatang komodo ini? Di saat yang sama dia juga diam-diam melihat ke arah pihak lain dengan hati-hati. Saat melihat ini dia hampir terkejut. Saroye ini hampir mirip sama dengan Saroye yang tercatat dalam intelijen kerajaan Yong. Mungkinkah binatang komodo ini yang bernama Saroja benar-benar adalah Saroye yang merupakan salah satu pewaris klan Komodo? Dia baru saja meragukannya sebelumnya, tapi sekarang setelah dia melihat Saroye, dia lebih yakin dengan penilaiannya. Saat ini Saroye meraju, tapi dia tidak bisa memarahi Raja Tianbei, jadi dia hanya bisa berkata dengan malas, "Masuk, tuanku sedang menunggumu." Mendengar perkataan Saroye itu, Raja Tianbei pun menangkupkan tangannya dan mengikuti Saroye masuk ke dalam gua. Di belakangnya, nampak banyak pasukan kuat berdiri di luar pintu. Di bawah perintahnya, menjaga tempat ini dengan tenang, masing-masing dari mereka sekuat baja. Memasuki gua, Raja Tianbei melihat sekeliling dan menemukan bahwa gua itu cukup biasa, hanya gua standar di kota Nanyuan. Di sebuah gua di bawah dunia yang luas, seorang wanita cantik sedang melihat ke atas dengan rasa ingin tahu, apakah ini pelayan dari teman kecil Qin atau pelayan yang menghangatkan tempat tidur. "Mengapa kamu tinggal di bawah tanah?" kata Raja Tianbei. Dia menjadi tertegun, akan tetapi tanpa berpikir atau menyelidikinya, dia mengikuti Saroye masuk ke aula di depan Raja Tianbei. Telah tiba. Saroye pun tersenyum, memberi kabar kepada Qin bahwa Raja Tianbei sudah tiba di sini.
Raja Tianbei pun mengangkat kepalanya dan dia langsung melihat sosok tubuh duduk bersila tidak jauh dari sana, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Aura yang sangat menakutkan. Dia layak menjadi orang yang membunuh Sage Agung Yilong. Dia jelas merupakan tubuh Dao yang tak terbatas. Kata Raja Tianbei, dia bergumam. Dia bisa merasakan aura agung dan perkasa dari tubuh Qin Chen, seolah-olah tak ada habisnya. Ada 3 jenis Taoisme tubuh Dao: biasa, tubuh Dao lengkap, dan tubuh Dao tak terbatas. Di Laut Kosmik Selatan, tubuh besar yang lengkap, tubuh Dao yang lengkap itu sudah menjadi batas yang dapat dicapai oleh banyak kaisar agung. Sedangkan tubuh Dao yang tak terbatas itu sangatlah lengkap. Bahkan di seluruh lautan kosmik, dia sendiri adalah tubuh Dao tak terbatas. Itulah sebabnya dia bisa mencapai reputasi seperti itu. Dia adalah salah satu orang terkuat di Laut Semesta Selatan. Dia di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Dan sekarang aura bergelombang yang secara tidak sengaja keluar dari tubuh Qin Chen hampir membuatnya diam-diam merasa ketakutan. Ini bukanlah hal yang paling penting, karena yang paling penting adalah jejak waktu di tubuh Qin Chen. Jejak usia dan tahun kultivasinya itu jauh lebih sedikit daripada yang lain. Raja Tianbei dari kerajaan Yong telah bertemu dengan teman suci Qin Chen, kata Raja Tianbei. Dia diam-diam ketakutan dan pada saat yang sama menundukkan tangannya kepada Qin Chen. Senior Raja Tianbei, Anda sopan. Saya sudah lama mendengar nama Raja Tianbei Senior sebagai dewa perang dari kerajaan Yong, kata Qin Chen. Dia duduk sambil tersenyum tipis. Dia bisa merasakan aura mendominasi yang terkandung dalam tubuh Raja Tianbei. Itu seperti gunung berapi yang bergelombang dan akan meletus, tersembunyi di tepi yang tak berujung. Dia merupakan sosok puncak tingkat kaisar absolut. Ini setara dengan 4 ahli tingkat kaisar bela diri di dunia bawah. Saya tidak tahu seberapa kuatnya Sage Agung Yilong. Dan yang paling mengejutkan Qin Chen adalah aura pembunuh dari Raja Tianbei. Meskipun sengaja ditahan, namun itu mengandung perubahan nyata yang tak terhitung jumlahnya. Dan pemahaman orang ini tentang jalan niat membunuh mungkin dekat dengan pemahaman saya ketika saya berada di dunia bawah sebelum menerobos ranah Kaisar Agung, kata Qin Chen. Dia diam-diam terkejut. Meskipun Qin Chen waktu itu hanya berada di ranah puncak transenden di dunia bawah, dan bahkan Qin Chen waktu itu bukan seorang Kaisar Agung, namun Qin Chen telah memperoleh warisan niat membunuh Laut Mati dari Kaisar Dewa Nisa. Meskipun karena keterbatasan kultivasinya, dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Namun itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Agung biasa. Hal ini menunjukkan teror Raja Tianbei. Saroye, sajikan anggurnya. Raja Tianbei pun duduk dan Saroye segera menyajikan sepiring buah dan anggur berkualitas secara langsung. Terima kasih, kata Raja Tianbei. Dia tidak berani mengabaikannya, bahkan berterima kasih kepada Saroye. Karena jika Saroye benar-benar seorang pewaris klan Komodo, maka dia tidak akan sanggup menanggungnya. Terimalah. Qin Chen mengambil gelas anggur. Raja Tianbei juga mengisi anggurnya, dan dia berkata, tolong keduanya untuk meminum semua anggurnya. Raja Tianbei meminum anggurnya. Anggur ini cukup biasa. Saya minta maaf kepada Raja Tianbei karena anggur milik saya ini hanya rata-rata saja. Saya harap senior Raja Tianbei tidak keberatan, kata Qin Chen sambil tersenyum. Meskipun dia telah berlatih sebelumnya, pikiran spiritualnya menutupi dunia. Secara alami dia tahu bahwa Raja Tianbei cukup menghormatinya. Qin Chen secara alami tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Raja Tianbei menangkupkan tangannya dengan kegaguman di wajahnya. Saudara Qin sangat kuat, tetapi Anda tinggal di gua yang biasa dan menikmati minuman biasa. Saya mengagumi kemauan kuat dan perbuatan baiknya. Dia tidak menyanjung secara acak kekuatan Qin Chen. Dia menginginkan rumah mewah di kota Nanyuan. Meskipun itu hanyalah masalah kata-kata, akan tetapi dia masih mau tinggal di gua yang biasa ini.
Saya bertanya-tanya, mengapa senior Tianbei datang ke sini kali ini? Kata Qin Chen. Dia tersenyum sedikit dan langsung ke pokok permasalahannya. Sebelumnya, saya datang ke kota Nanyuan. Saya mendengar tentang nama saudara Qin. Untuk melindungi masyarakat kota Nanyuan, saudara Qin mengabaikan resiko dan menyinggung organisasi Naga Hitam. Dan secara pribadi membunuh pemimpin ketiga organisasi Naga Hitam Sage Agung Yilong. Ini adalah tindakan yang terpuji dan sangat terhormat. Aku sangat mengagumimu, kata Raja Tianbei. Dia menghela napas. Saroye yang berdiri di samping dan menunggu, menatap Raja Tianbei, merasa bingung. Dikatakan bahwa Raja Tianbei dari kerajaan Yong sangat mendominasi seperti guntur, dan dia adalah dewa perang abadi dari kerajaan Yong. Mengapa dia begitu suka menyanjung? Raja Tianbei berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya. Bukan hanya saya, tetapi saya, pemimpin kerajaan Yong saya, yang mengetahui masalah ini. Dan setelah mendengar ini, jadi pemimpin kerajaan Yong saya secara khusus mengirim saya ke sini dan memerintahkan saya untuk memberikan hadiah kepada saudara Qin. Mendengar itu mata Saroye berbinar, sementara Qin Chen juga terkejut, tidak menyangka bahwa pemimpin kerajaan Yong memberinya sebuah hadiah.